Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat bergabung kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari sebelum kita beribadah, kita rindu terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu yang luar biasa selama 1 minggu ini Tuhan. Pada hari ini kami rindu membawa pujian kami, sukacita kami, dan kami rindu beribadah pada hari ini. Karena kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan, kami siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hanya dia kota bentengku,
serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oke, Shalom, Gereja Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa kembali berkumpul secara online saat ini untuk kita bisa mengikuti ibadah. Mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengikuti ibadah secara online untuk kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kalau pada kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah supaya firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi kekuatan buat kami, menguatkan iman kami, menyertai setiap langkah kami, dan biarlah Engkau yang memimpin, sehingga hidup kami senantiasa dalam rancangan-Mu dan penyertaan-Mu, dan akhirnya kami bisa menjadi pribadi yang hebat, yang dahsyat dalam kuat kuasa-Mu dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu, sungguh Kau yang berkuasa. Berkati firman yang kami dengar ini Tuhan. Juga hamba juga minta urapan daripada-Mu untuk hamba bisa menyampaikan firman ini sesuai kehendak-Mu. Biarlah Tuhan beracara, memimpin untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Oke, haleluya, haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan saya kasih judul Privilege. Di mana dasar firman Tuhan saya bagikan berasal dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Mari kita akan baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya tertarik dengan ungkapan privilege.
Ya, apalagi terakhir ini ungkapan privilege ini cukup banyak diperdengarkan melalui media sosial, gitu ya. Apa sih privilege? Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih privilege gitu ya? Kalau merujuk kepada KBBI, privilege itu artinya hak istimewa. Kalau lebih kita jelaskan lebih lengkapnya, privilege ini bisa diceritakan adalah seseorang yang mungkin lahir dari keluarga elit, keluarga kaya, ataupun juga orang yang dari ras mayoritas, atau ras yang dengan suku-suku yang tertentu, atau juga orang yang punya jabatan yang tinggi daripada orang lain, yang dimana mereka punya hak istimewa atas hidup mereka. Karena mereka seperti tadi lahir dari keluarga elit, atau mungkin keturunan dari satu ras yang mayoritas atau satu ras yang istimewa, atau mungkin dia seorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Nah, lebih kita kenal privilege itu mungkin seperti itu, hak istimewa. Nah, yang menarik buat saya bahwa saya merenungkan bahwa kita sendiri pun juga sebenarnya saat kita lahir di dunia ini, kita itu juga sudah punya privilege loh Bapak Ibu Saudara. Privilege yang istimewa yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi dasar firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, sudah jelas kita dengar bahwa kita memiliki privilege dari Tuhan. Nah, menurut saya, privilege yang Tuhan berikan itu seperti apa? Yang pertama, kita diberikan kuasa. Kita adalah ciptaan yang sempurna daripada ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Jadi kita ada ciptaan yang sempurna, itu privilege loh. Kita diciptakan serupa dengan gambarnya daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kita ini ciptaan yang sempurna. Bahkan seperti Allah. Itu privilege. Privilege yang kedua, kita ciptaan yang diberi kuasa oleh Tuhan atas semua ciptaan yang lainnya. Dalam Kejadian 1:26, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sudah jelas sekali, privilege yang kedua yang kita terima adalah kita punya kuasa atas semua ciptaan yang lainnya. Kita menjadi makhluk paling unggul dari atas semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Privilege yang ketiga yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa rasakan adalah apa? Kita adalah ciptaan yang ditebus dosanya dan diloloskan dari maut. 1 Petrus 2:9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Jelas sekali kan? Ini sebuah privilege yang luar biasa, karena kita ciptaan, satu-satunya ciptaan yang diloloskan dari maut. Kita satu-satunya ciptaan yang ditebus dosanya oleh Tuhan. Itu privilege, satu perlakuan khusus Allah berikan kepada kita. Dan privilege yang terakhir yang bisa kita rasakan adalah apa? Bahwa kita adalah ciptaan yang menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Calon mempelai wanitanya Tuhan. Ungkapannya, karena Tuhan adalah mempelai prianya. Yesaya 6:2-5 jelas berkata, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Nah, seperti ayat firman Tuhan tadi, jelas sekali bahwa kita adalah mempelainya Tuhan. Sebuah kebanggaan tentunya bagi kita ciptaan yang nanti akan menjadi mempelainya Tuhan yang bersanding bersama dengan Tuhan. Wow, itu privilege yang luar biasa.
Oleh sebab itu Bapak Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita saat kita tahu bahwa kita memiliki privilege yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, sikap kita yang pertama adalah yaitu kita bangga dengan privilege yang kita dapatkan. Kita harus bangga, kita harus bersyukur atas privilege ini. Ini anugerah yang besar, ini anugerah yang luar biasa. Ya. Kita kalau bangga itu pasti akan menghargai sekali apa yang kita banggakan, betul? Contoh, kalau Bapak, Ibu dan Saudara bangga akan sesuatu, mungkin Anda bangga tentang memiliki satu barang yang Anda anggap itu sebagai hal yang khusus dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan membuat barang ini menjadi barang biasa, itu menjadi barang yang spesial. Mungkin Anda punya mobil yang Anda sukai sekali, maka mobil ini pasti Anda akan rawat, Anda akan cuci, Anda akan pelihara. Kenapa? Karena saat Anda naik mobil ini, Anda merasa bangga. Ada nilai yang ditambahkan saat Anda menaiki mobil ini, karena Anda bangga dan mobil ini punya nilai khusus bagi hidup Anda. Nah, bangga itu harus menjadi dasar dari kita menghargai privilege ini. Karena pada saat kita bangga dengan privilege ini, maka kita akan bersyukur, kita akan menjadikan privilege ini menjadi satu hal yang membuat kita luar biasa. Ya, Rasul Paulus memberikan contoh dalam kehidupan dia bahwa dia bersyukur atas privilege yang Tuhan berikan. Dia bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan hati yang Tuhan mau adalah hati yang mensyukuri anugerahnya. Dalam firman Tuhan yang terus dalam 1 Korintus 1 ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus jelas sekali bahwa yang menjadi kebanggaan dia adalah anugerah Tuhan. Paulus tidak bangga dengan prestasinya. Paulus tidak bangga dengan pencapaiannya. Tetapi Paulus bersyukur atas anugerah Tuhan. Ya. Artinya apa? Anugerah yang saudara terima itu luar biasa. Dan itu harus menjadi dasar Anda dalam menjalankan hidup. Ya. Kenapa saya bilang jadi dasar? Karena banyak sekali orang-orang yang justru kebanggaannya bukan atas anugerah Tuhan. Mereka bangga dengan dirinya, bangga dengan penampilannya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan pencapaiannya. Yang fokusnya adalah dirinya dan dirinya sendiri. Nah, kalau orang sudah bangganya lebih kepada dirinya sendiri, apa pencapaian dia sendiri, jatuh-jatuhnya jadinya sombong. Dan kalau orang sudah jadi sombong, wah itu yang bahaya. Jadi orang yang susah diatur, merendahkan orang lain. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin dianggap dia di bawah dia. Dan ingat, Tuhan tidak suka orang sombong. Maka Bapak Saudara, kebanggaan yang sungguhnya adalah banggalah bahwa semua yang dalam hidupmu itu adalah anugerah Tuhan. Kamu diberi privilege sama Tuhan. Banggalah atas privilege ini. Ya. Seperti yang tadi Paulus sampaikan. Ya. Paulus berkata, kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, itu semua hanya karena kasih karunia Allah. Itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 9-10. Saya bacakan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow. Paulus menyadari apa yang dalam kehidupan dia adalah karena Allah yang menyertai. Bukan karena pencapaian dia, bukan karena kerja keras dia, tapi karena Allah. Karena privilege yang Tuhan berikan dalam kehidupan Paulus. Bahagianya karena hidup dia semua karena anugerah.
Mari kita juga menyadari hari ini. Banggalah atas anugerah yang Tuhan berikan. Banggalah bahwa kita ini ciptaan yang spesial. Dan rasa bangga ini akan membuat kita akan menghargai bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu istimewa. Nah, karena dengan rasa bangga ini tentunya sikap yang kedua adalah apa? Kita akan menjaga privilege ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, setelah kita bangga, karena kita bersyukur atas anugerah Tuhan, maka kita tentu akan menjaganya. Menjaga privilege ini. Jangan sampai kita kehilangan privilege ini. Ingat, iblis itu sangat ingin sekali mencuri privilege ini. Kalau bisa kita tidak memiliki privilege ini lagi, kehilangan privilege ini. Apakah bisa? Bisa, Bapak Ibu. Maka iblis berusaha bagaimana caranya, tipu muslihatnya, supaya kita kehilangan privilege ini. Ada beberapa contoh-contoh tokoh Alkitab yang kehilangan privilege. Yang pertama, mungkin Anda sudah tahu, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu awalnya diciptakan dengan privilege yang luar biasa. Kita sudah bisa baca dia ciptaan pertama dengan banyak hal, kekuasaan, hal-hal yang indah yang luar biasa Tuhan berikan. Tapi sayangnya mereka kehilangan privilege itu apa? Karena mereka tidak bisa menahan godaan. Mereka ditipu oleh siapa? Oleh iblis. Sehingga akhirnya mereka kehilangan privilege mereka. Contoh yang kedua, anak dari Adam dan Hawa sendiri, Kain. Kain adalah orang yang sebenarnya memiliki komunikasi dengan Tuhan gampang. Pada saat dia berdoa, dia memberikan persembahan. Persembahannya diterima oleh Tuhan melalui asap yang naik ke atas. Itu gambaran bagaimana Allah dan Kain bisa berkomunikasi dengan baik. Namun sayangnya privilege-nya Kain ini hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena dia dipenuhi rasa iri. Iri dengan adiknya Habil. Dan dia dendam dengan Habil. Maka yang terjadi persembahan dia tidak pernah bisa diterima oleh Allah. Kehilangan kan privilege-nya. Dan akhirnya Kain memilih untuk membunuh Habil. Semakin kehilangan. Kita bisa lihat dia diusir oleh Allah. Apalagi kita bisa lihat orang-orang tokoh Alkitab yang kehilangan privilege. Seperti juga yang dialami oleh Esau. Esau kehilangan privilege-nya sebagai anak pertama. Dia mempunyai berkat anak sulung. Tapi dia menjualnya itu dengan semangkok kacang merah. Tidak kuat menahan godaan, nafsu, lapar. Dia menggadaikan privilege itu, menjual privilege itu. Dan dia kehilangan. Saul juga sama. Raja Israel yang pertama. Kita tahu Israel itu yang menentukan rajanya bukan manusia, tetapi Tuhan. Saul harusnya tahu bahwa dia dipilih, ditunjuk oleh Tuhan. Maka dia harus bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang harus memimpin kerajaan Israel. Dialah perantaranya sebagai seorang raja. Tapi yang terjadi, Saul tidak bisa menahan. Tidak sabar. Mendahului Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kecewa dengan Saul. Sehingga akhirnya Tuhan mencabut tahtanya. Haknya sebagai raja. Dan diberikannya kepada Daud. Privilege-nya hilang. Dan masih banyak kalau Anda lihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang karena mereka ditipu oleh iblis. Mereka tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Akhirnya mereka kehilangan privilege mereka. Kehilangan berkat yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Makanya hari ini kita harus berjaga-jaga. Sangat disayangkan kalau kita tidak menjaga privilege yang Tuhan berikan. Sangat disayangkan sekali. Karena kita harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Melalui apa? Pengaruh-pengaruh duniawi. Ya. Pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran sesat. Hari ini banyak ajaran-ajaran sesat yang diselubungkan dengan ajaran-ajaran kelihatannya baik. Tapi ternyata menyesatkan. Belum lagi hari ini media sosial yang sangat gampang sekali kita akses. Di situ banyak sekali pemikiran-pemikiran sesat. Yang kalau kita tidak hati-hati, itu bisa mencuri privilege yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bahkan kesenangan-kesenangan dunia hari ini diumbar di mana-mana.
Makanya banyak orang yang jatuh pada pergaulan bebas, pada korupsi, pada hal-hal duniawi. Dan itu bisa membuat kita kehilangan privilege yang Tuhan berikan. Kita ini ciptaan yang sempurna. Tapi kalau kita tidak menjaga privilege yang baik, kita akan kehilangan kesempurnaan itu. Dan yang sudah kita bisa lihat hidup dari tokoh-tokoh tadi, contoh-contoh tadi. Apa kita mau seperti itu? Tentunya kita tidak mau. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjaga privilege ini. Ya. Kalau perlu pertahankan. Kalau privilege ini dicari, bahkan harus bayar harga untuk menjaga privilege ini. Seperti terus dalam Matius 13 ayat 44 46. Hal kerajaan surga itu semua harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Setelah ditemukan mutiara itu sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu untuk mendapatkan mutiara itu. Wow, kayak gitu loh kalau kita menjaga privilege. Jagalah dengan segenap hati, walau perlu bayar harga. Karena privilege itu seperti mutiara yang indah, seperti harta yang kita temukan. Jangan sia-siakan privilege ini. Jangan sia-siakan berkat yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan atas kita. Ya. Dan jangan termakan oleh tipu mas dan tipis. Maka setelah kita menjaganya, supaya privilege ini bisa kita rasakan, yang ketiga adalah apa? Mari gunakan dan manfaatkan privilege ini dengan sebaik-baiknya, dengan benar. Privilege ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Ini anugerah yang luar biasa. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak menggunakannya, kita yang akan kehilangan. Privilege ini akan kita rasakan manfaatnya adalah pada saat kita menggunakannya dengan benar. Seperti apa? Yang pertama, kita ada ciptaan yang sempurna. Itu privilege yang luar biasa. Bagaimana kita manfaatkan menggunakan sebagai ciptaan yang sempurna? Ya tentunya melalui hidup kita yang hidup benar. Menjaga kesempurnaan itu. Sudah ada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi patokan dasar untuk kita hidup benar. Mari hidupi firman Tuhan. Maka kamu akan merasakan bahwa kita ini adalah umat yang sempurna. Kenapa? Karena firman Tuhan akan mengarahkan kita hidup benar. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu kesempurnaan. Bahkan hari ini orang-orang dunia mencari dan kita dapat mendapatkannya itu kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi manfaatkan privilege ini. Gunakan privilege ini. Hiduplah untuk Anda bisa menikmati kesempurnaan Tuhan dalam hidup Anda. Kemudian yang kedua, tadi privilege yang kedua adalah apa? Kita diberi kuasa atas semua ciptaan yang lainnya. Manfaatkan menggunakannya seperti apa? Ya tentunya, mari jaga, mari pelihara. Jangan arogan atas kekuasaan ini. Jangan malah merusak. Kita diberikan kuasa atas alam, atas burung-burung di udara, atas tumbuhan-tumbuhan. Ya jaga, pelihara. Ya, dan nikmati itu. Jangan malah kita merusaknya. Jangan malah kita punya andil untuk membuat kondisi ini semakin memburuk. Jaga itu dengan baik. Pelihara itu dengan baik. Ya. Karena itu berkat yang kita rasakan. Dan berkat yang juga bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Dan kita perlu menjaganya. Kenapa saya bicara ini? Karena hari ini banyak manusia yang tidak merawat, yang tidak menjaga alam ini. Bahkan cenderung merusaknya untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan akhirnya siapa yang rugi? Ya kita sendiri kan. Kita sendiri yang rugi kan. Maka hari ini sadarlah. Tuhan sudah kasih kita, titipkan kekuasaan ini. Mari pelihara itu. Jaga dengan baik. Kemudian apa? Privilege tadi. Kita ada ciptaan yang ditebus dosanya. Diloloskan dari maut. Anda harus bersyukur. Kita dibayar harganya oleh Tuhan. Tidak murah loh. Dengan darah dan nyawa. Ya. Tuhan mau
menjadi manusia, membayar harganya buat kita. Sebuah privilege luar biasa. Maka bagaimana kita memanfaatkan privilege ini? Ya tentunya jangan hidup di dosa, jangan deketi dosa, jangan izinkan iblis untuk masuk, jauhilah dosa. Kalau kita tahu hari ini ada hal yang membuat kita berdosa, ya jangan kita buai. Ayo lari, tinggalkan. Ya, jangan buka celah, jangan buka jalur untuk iblis masuk. Tutup itu. Ya, itu kita bisa manfaatkan. Akhirnya kita bisa merasakan betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Membayar harga buat kita. Privilege yang luar biasa. Jangan dirusak. Karena kecerobohan kita. Karena keteledoran kita. Kemudian yang keempat tadi, kita ada ciptaan yang akan menjadi pengantinnya Tuhan. Wow, pengantin, pasangannya Tuhan. Kita akan memerintah di sana bersama dengan Tuhan. Maka saat ini, sebelum mempelai pria itu datang, apa yang bisa kita kerjakan untuk memanfaatkan privilege? Sudah jelas loh, kita ini calonnya Tuhan, calon pengantinnya Tuhan. Maka caranya adalah apa? Jaga hidup, persiapkan hidup. Jangan sampai pada saat mempelai pria itu datang, kita kehabisan minyak. Dan kita kehilangan kesempatan. Hari ini siapkan minyak itu. Siapkan semuanya itu yang terbaik. Ya, jaga hidup kita. Jaga setiap persiapkan yang terbaik. Jadi mempelai yang indah. Mempersiapkan sehingga pada saat mempelai pria itu datang, hatinya gembira. Hatinya bersuka cita karena melihat mempelai wanitanya sudah siap. Dalam Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Kita pengantinnya telah siap sedia. Anak domba datang menyambut pengantinnya. Kita sudah siap. Ya, manfaatkanlah, gunakanlah privilege ini dengan benar. Ya. Karena berkat yang akan kita terima luar biasa. Dan bukan hanya kita saja, kita juga bisa memberkati orang lain. Kalau karena itu Bapak Saudara, 3 sikap ini telah kita pelajari. Saat kita tahu kita punya privilege ini, harus bangga. Banggalah atas privilege yang Tuhan kasih. Bersyukurlah bahwa semua hidupmu itu karena anugerah Tuhan. Bangga. Maka kau akan menghargai berkat yang Tuhan berikan. Engkau tidak akan sia-siakan hidupmu. Dan akhirnya yang kedua, kita akan menjaga privilege ini dengan benar. Kita akan menjaganya dengan luar biasa. Ya, kita tidak mau privilege ini hilang dari hidup kita. Maka kita akan menjauhi iblis. Kita akan menjauhi dosa. Yang terakhir, menggunakan, memanfaatkan privilege ini dengan benar. Dengan sungguh-sungguh. Hidupmu bertumbuhlah dalam Tuhan. Alamilah elevate dalam Tuhan. Milikilah semangat, fokuslah untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Itu cara kamu memanfaatkan privilege ini. Dan pada akhirnya kita akan merasakan bahwa apa yang kita kerjakan ini akan menjadi buah yang luar biasa. Dahsyat, memberkati, menguatkan. Dan kita akan menerima mutiara yang indah itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari Anda orang-orang yang beruntung dalam Tuhan. Anda orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Bersyukurlah atas privilege ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saat ini Bapak Saudara, kita akan masuk dalam saat teduh. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh kita harus bersyukur hari ini bahwa hidupmu adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah bahwa hari ini Tuhan percayakan hal yang indah dalam kehidupan Anda. Saya berharap melalui firman ini kita bangga atas berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita menghargai privilege yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjaganya dengan baik.
Jangan sampai privilege ini dicuri oleh iblis. Manfaatkanlah, gunakanlah privilege yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Mari kita mau tahun ini kita mengalami elevate dalam kehidupan kita. Kita mau mengalami peningkatan dalam kehidupan kita hari ini. Dan akhirnya kita menjadi juara. Maka saat ini berkat Tuhan sudah mengalir kehidupan kita. Anugerahnya Tuhan mengalir kehidupan kita. Jangan sia-siakan berkat ini. Jangan sia-siakan privilege ini. Mari gunakanlah privilege yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Rasakan, nikmati. Tuhan itu sayang dalam hidup Anda semuanya. Tuhan itu sayang. Tuhan itu ingin kita pada akhirnya memerintah bersama-sama dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hargailah berkat yang Tuhan berikan. Jangan terpengaruh oleh godaan-godaan dunia. Jangan terpengaruh oleh tipu muslihat iblis. Jauhilah dosa. Hiduplah berkenan pada Tuhan. Keduniawian ini harus kita tinggalkan. Mari kembalilah kepada Tuhan. Saya berharap melalui firman ini kita sadar, kita bersyukur, dan kita kembali. Mungkin kita sudah mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai jauh. Tapi melalui firman Tuhan ini, Anda sadar bahwa hidupmu hari ini itu karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Engkau yang mulai kehilangan semangatmu, kehilangan gairahmu, mari bergairah kembali. Ingatlah bahwa hidupmu ini karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, karena privilege yang Tuhan berikan hidupmu. Maka mari manfaatkan, gunakan ini. Jangan sampai kehilangan ini. Jangan sampai kehilangan privilege ini. Mari bangkitlah. Semangat, antusias lagi dalam Tuhan. Rasakanlah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Saya percaya kalau Anda menghargai berkat Tuhan, wow, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan saya yakin 100%, maka halah hidup Anda akan menuju pada arah yang benar. Arah hidup Anda akan menuju pada arah yang terbaik dan sempurna. Sehingga pada akhirnya, Dia, sang mempelai pria itu, akan menyambut kita. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bangga, mari jaga, mari gunakan privilege ini dengan yang terbaik. Kita ini ciptaannya yang terbaik yang diciptakan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, hamba bersyukur hari ini. Melalui firman ini Tuhan, kami percaya Engkau sedang berbicara buat kami. Engkau sedang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah ciptaan yang sempurna. Kami ini adalah satu-satunya ciptaan yang serupa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan satu privilege yang luar biasa nih Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan privilege ini Tuhan. Kami mau memanfaatkan privilege ini, menggunakan privilege ini dengan bangga. Kami mau menjaganya, jangan sampai iblis mengambilnya, mencurinya, bahkan kami kehilangan privilege ini. Kami mau Tuhan mensyukuri anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami disadarkan, kami mau kembali lagi menghargai dan kami mau mengambil lagi privilege ini yang mungkin kami sudah tinggal, kami sudah lupakan. Kami mau ingat lagi Tuhan dan kami mau bangga dengan privilege ini. Bapa, kami percaya Tuhan, hari ini Engkau telah berbicara buat kami. Kau telah menguatkan kami hari ini untuk kami mensyukuri anugerah Tuhan yang berikan. Kami mau hari ini mengalami elevate tahun ini Tuhan. Karena kami sadari bahwa kami ini adalah ciptaan-ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan kami mau menggunakan ini dengan terbaik Tuhan. Supaya kami mengalami juara, kami akan menaik podium juara. Dan kami bersyukur karena kami sudah menang dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami sertai kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Supaya kami terus mensyukuri anugerah Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan, dan kami menjaganya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, sehingga kami merasakan betapa luar biasanya kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sayang sama kami, Engkau mengasihi kami.
dari Engkau mengorbankan nyawamu, bahkan sampai saat ini Engkau menyertai kami. Kami mau bangga sebagai umat-Mu Tuhan. Kami mau bangga sebagai ciptaan-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau sia-siakan anugerah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini menguatkan kami, memimpin iman kami. Dan kami akan menjadi pribadi yang bergairah, yang bersemangat, yang berantusias lagi Tuhan. Karena hidup kami memiliki privilege yang luar biasa yang daripada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengar firman itu Tuhan. Sertailah kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka terus mengalami pertumbuhan. Dan akhirnya mereka mengalami elevate dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena mereka punya fokus yang benar. Karena mereka punya fokus yang benar hari ini. Karena mereka bangga atas privilege yang Tuhan berikan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ingin Kau berkuasa bertata dan menyertai firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus Kau berkuasa dan bertata. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati, dikuatkan melalui ibadah hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah mengalami anugerah yang luar biasa. Dan bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Bersyukur atas privilege yang Tuhan berikan. Mari saat ini kita akan menutup ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu yang telah menyertai ibadah kami hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami dapatkan hari ini akan menjadi kekuatan buat kami menjalani hari-hari kami ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan telah pelihara dan jaga kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Mari jemaat, angkatlah tangan-Mu saat ini. Terimalah berkat yang luar biasa ini. Tuhan Allah mengasihi-Mu, Tuhan Allah menyayangi-Mu. Dia akan menjaga hidupmu, memelihara hidupmu, memberkati hidupmu. Kita umat pilihannya, kita ciptaan yang sempurna, kita sudah ditebus dosanya, bahkan kita adalah calon mempelai yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang luar biasa ini yang akan menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan ditinggalkannya, kita akan dikuatkannya, kita akan diperkaya kehidupan kita, dan kita akan diberikan kekuatan, kesehatan, disembuhkan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang memberkati dan menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Yang bersyukur atas kasih setia dan kebaikan Tuhan, katakan amin. Bapa